Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Kalau ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, maka jawabnya alhamdulillah, luar biasa, raih prestasi, berakhlakul karimah, pemimpin masa depan. Ya, bisa? Ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, raih prestasi, berakhlakul karimah, pemimpin masa depan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Siti Rahmawati, Aulia, Wahyu, alhamdulillah semuanya hadir ya. Hari ini kita akan belajar mengenai dongeng. Nah, minggu kemarin masih ingat kita belajar materi tentang apa? Ya, alhamdulillah masih ingat ya. Minggu kemarin kita belajar mengenai materi puisi. Hari ini kita akan belajar mengenai materi dongeng. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini kita akan belajar mengenai materi dongeng. Sebelum memasuki pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dari dongeng yang didengar dengan tepat. Kita masuk ke materi. Yang pertama, silahkan kalian simak video berikut ini. Di suatu hutan hiduplah seekor kelinci. Sambil berkeliling seharian, kerjanya hanya melompat-lompat dan mengagumi dirinya. Dia suka membicarakan betapa cepat dirinya dibandingkan hewan-hewan lain. Akulah hewan tercepat di hutan ini. Apa ada yang mau balapan denganku? Dia memang berlari cepat dengan kaki besarnya. Hewan-hewan lain tidak suka dengan kesombongannya. Singkatnya, mereka tak pernah memenangkan balapan. Ya, aku menang lagi. Kenapa? Karena aku cepat. Kemanapun dia pergi, kelinci akan berkata, "Aku sangat cepat, tak akan ada yang bisa mengalahkanku." Kata-katanya mulai mengusik semua hewan di hutan. Oke, dia mungkin yang tercepat, tetapi fakta dia mengatakan dan memamerkannya tidaklah pantas. Seseorang harus memberi dia pelajaran untuk menyadarkannya. Semua pembicaraan antar hewan di hutan itu sampai kepada kura-kura. Kura-kura berjalan sangat lambat. Butuh seharian baginya untuk menempuh jarak yang dapat dicapai kelinci dalam waktu 1 menit. Kura-kura berharap dia bisa berpapasan dengan kelinci suatu hari. Dia pergi kepada hewan lainnya dan memberitahu mereka bahwa dia ingin balapan dengan kelinci. Kau ingin balapan dengannya? Bahkan hewan tercepat pun tak bisa mengalahkan kelinci. Apalagi kau. Serahkan saja kepadaku. Kura-kura pergi mendekati kelinci. Selamat siang, kelinci. Aku sudah mencarimu. Kelinci bertanya dengan penasaran. Memangnya kenapa kau mencariku? Ku dengar kau adalah hewan tercepat di hutan.
Tepatnya kaulah yang berpikir begitu. Tetapi biar lebih pasti aku ingin balapan denganmu. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Begitu kura-kura selesai bicara, kelinci mulai tertawa sangat keras sehingga semua hewan lain di hutan mendengarnya. Kau lawan aku. Kau bercanda. Tak mungkin kau bisa mengalahkanku. Saat kau selesai satu langkah, aku sudah melewati garis akhir. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak balapan. Oke, kalau gitu bersiaplah. Kita balapan besok pagi. Ketika kura-kura mulai berjalan pergi, kelinci melanjutkan tertawa. Pagi berikutnya, hewan-hewan tiba di tempat balapan. Mereka melihat kura-kura sudah menunggu di garis awal, siap untuk berlari. Kura-kura tersenyum dengan percaya diri. Tolong beritahu aku bagaimana kau akan mengalahkan kelinci. Jika dia sangat sombong dan tukang pamer seperti yang kalian katakan, maka balapan ini tidak akan sulit. Tak lama kemudian, sambil memegang wortel dengan gaya angkuh, kelinci tiba di tempat balapan. Ayo kita balapan dan menyelesaikan ini. Aku belum sarapan. Setelah menyelesaikan persiapan terakhir, mereka tiba di garis awal. Yang pertama tiba di garis merah di ujung hutan akan menang. Dengan aba-aba dari tikus mondok, balapan dimulai. Seperti anak panah, kelinci melesat dengan cepat. Sebaliknya kura-kura mulai berjalan dengan lambat. Wow, kelinci sudah tak kelihatan lagi. Hewan-hewan yang menyaksikan balapan berpikir bahwa kura-kura akan kalah. Setelah berlari sebentar, kelinci berhenti dan melihat ke belakang. Tak terlihat ada yang mengejar. Kalau dilihat, kura-kura akan mencapai garis akhir di malam hari. Aku lebih baik duduk dan menghabiskan wortelku. Kelinci menyelesaikan memakan wortelnya. Melihat ke jalan, dari kejauhan dia melihat kura-kura mendekat. Sambil menyeringai, dia berdiri dan melanjutkan berlari. Kelinci hampir mencapai garis akhir. Aku mengantuk setelah sarapan. Sebaiknya aku duduk di bawah pohon ini dan tidur siang. Karena yakin menang balapan, kelinci menepi untuk tidur. Kura-kura terus berjalan sangat lambat, tetapi dengan penuh percaya diri. Akhirnya dia tiba di samping kelinci. Dia melihat kelinci tidur nyenyak. Tanpa berhenti, dia terus berjalan. Tak lama kemudian, kelinci terbangun. Saat melihat ke jalan dan dia tidak melihat kura-kura, Kura-kura tak terlihat. Mungkin dia tidak ingin balapan lagi. Hahaha, aku sebaiknya menyelesaikan balapanku sekarang. ketika kelinci berjalan lambat menuju garis akhir, apa yang dia lihat? Kura-kura telah melewatinya. Bahkan, dia hampir tiba di garis akhir. Dengan mengerahkan segenap energinya, dia mencoba melewati kura-kura. Tetapi kura-kura sudah tiba di garis akhir. Beberapa hewan yang menunggu di garis akhir terlihat sangat senang. Semua hewan melemparkan kura-kura ke udara dengan penuh sukacita. Sementara kelinci berdiri di pojok dengan sangat sedih. Kura-kura, pemenang balapan, berjalan ke arah kelinci. Tuan kelinci, yang penting itu konsisten dalam melakukan segala sesuatu.
Kesombongan itu merupakan kelemahan. Aku mengalahkanmu bukan karena aku lebih cepat, tetapi aku lebih bijak dan melakukan segala sesuatu dengan serius. Kau benar, mulai sekarang aku akan berhenti sombong bahwa aku hewan yang paling cepat. Aku harus kembali sekarang, rumahku sangat jauh. Kura-kura tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Kelinci mendapat pelajaran berharga dan menyadari kesalahannya. Setelah saat itu, dia tak pernah menyombongkan diri ataupun balapan lagi. Cerita tadi termasuk dalam jenis apa? Iya, pintar. Cerita tadi termasuk dalam jenis dongeng. Apa itu dongeng? Kalian tahu? Apakah kalian tahu apa itu dongeng? Ya, dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi. Misalnya kejadian-kejadian aneh di zaman dahulu. Fungsinya menyampaikan ajaran moral dan juga menghibur. Dongeng termasuk cerita tradisional. Apa yang dimaksud dengan cerita tradisional? Cerita tradisional adalah cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Suatu cerita tradisional dapat disebarkan secara luas ke berbagai tempat, kemudian cerita itu disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Nah, di sini ada contoh dongeng. Pertama, di sini ada bawang merah dan bawang putih. Ada Roro Jongrang. Ada kancil dan buaya. Kelinci dan kura-kura, contoh dongengnya. Kemudian Putri Salju, Putri Aurora. Dan di sini ada Abu Nawas. Ini tadi beberapa contoh untuk dongeng. Struktur dongeng. Sebuah dongeng itu dibangun oleh 3 bagian penting, yakni pendahuluan, isi dan peristiwa, serta penutup. Di bawah ini merupakan penjelasan dari masing-masing bagian dari dongeng. Yang pertama, pendahuluan, berisi kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Yang kedua, ada isi atau kejadian atau peristiwa, merupakan bagian penting dari dongeng yang menceritakan mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa. Kemudian ada penutup, merupakan bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Dan kita masuk ke unsur dongeng. Unsur dongeng terbagi atas ada 7 unsur dongeng. Yang pertama unsur instinktif. 1, ada tema. Apa itu tema? Tema merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Kemudian yang kedua ada latar. Latar atau setting merupakan ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Berikutnya ada alur. Alur atau plot merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Penokohan atau watak atau karakter tokoh. Penokohan merupakan watak,
sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Kemudian ada sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Dan ada amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca. Berikutnya, ciri-ciri dongeng. Di bawah ini merupakan beberapa ciri-ciri dongeng yang benar. Yang pertama, diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, alur cerita singkat dan cepat. Yang ketiga, tokoh yang ada tidak diceritakan secara detail. Berikutnya, peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiktif atau khayalan. Kemudian ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. Ciri berikutnya lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Nah, sebelum kita masuk ke tugas, Ibu ingin tanya, adakah dari anak-anak Ibu yang ingin bertanya jika masih kurang mengerti mengenai materi yang kita bahas pada hari ini, yakni tentang materi dongeng? Adakah yang ingin bertanya? Nah, jika tidak ada, Ibu kasih tugas. Tugasnya di sini buatlah video praktek pembelajaran cara membaca dongeng. Judul dongeng yang digunakan bebas. Waktu pengumpulan paling lambat minggu depan dan dikirim melalui YouTube. Dan linknya dikirimkan ke WA Ibu. Itu saja penjelasan dari Ibu. Dan tugasnya jangan lupa dikerjakan. Semoga penjelasan dari Ibu bisa dipahami. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun dalam pengeditan video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.